Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Zainab Pempujaina SMH, pengampu mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Sebelum saya bahas mengenai materi tentang tindak pidana pencucian uang, sedikit saya ulas pertemuan kita minggu lalu tentang tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum tindak pidana perbankan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perbankan. Kemudian, tindak pidana perbankan ini merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan keuangan dalam menjalankan usaha perbankan. Kemudian, tindak pidana bidang perbankan salah satunya adalah membahas tentang rahasia bank, pengawasan, dan pembinaan bank dalam usaha bank, sikap, dan identitasnya. Inilah yang kita bahas tentang tindak pidana perbankan pada minggu lalu. Baik, kita lanjut hari ini tentang materi tindak pidana pencucian uang, di mana hari ini kita akan membahas definisi tindak pidana pencucian uang, kemudian dasar hukum tindak pidana pencucian uang, kemudian modus operandi tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir kita bahas mengenai lembaga penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Baik, definisi tindak pidana pencucian uang atau sering disebut dengan money laundering, rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap yang tidak sah, yaitu uang yang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem uang itu sebagai uang yang sah atau uang yang legal atau uang yang halal. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagaimana perbuatan yang menetapkan, mentransfer, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, money laundering atau pencucian uang adalah uang yang berasal dari hasil yang tidak sah diolah menjadi hasil uang yang legal atau uang yang sah. Dasar hukum tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 atau TPPU, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU belum memenuhi standar internasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini sudah membahas tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kita lanjut materi tentang unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, yaitu setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil mengendalikan korporasi, kemudian menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa uang ke luar negeri maupun bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakan perbuatan melawan hukum. Kemudian ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan terhadap pencucian uang. Yang pertama placement, yang kedua layering, dan yang ketiga integration. Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana
ke dalam sistem keuangan. Kemudian layering, proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk menghilangkan jenis sumber dana tersebut atau untuk menghilangkan jejak asal dana tersebut. Kemudian integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk kegiatan tindak pidana lainnya. Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang ini ada loan back. Loan back adalah direct loan atau meminjam uang dari perusahaan luar negeri semacam perusahaan bayangan yang dieksiknya, dan pengembangan saham adalah dia sendiri dan pinjaman tidak dikembalikan. Nah, jadi uang ini digunakan kemudian dimasukkan ke dalam satu perusahaan, kemudian dana itu dialihkan dan tidak dikembalikan kembali kepada perusahaan itu. Kemudian CCASE, yaitu pencairan sertifikat deposito, di mana metodenya cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara menghapus jejak. Jadi dana dicairkan dari berupa deposito, kemudian ditarik, dimasukkan kembali dalam satu rekening atau diolah untuk suatu usaha di mana terkesan usaha itu adalah legal. Transaksi dagang internasional, hal ini digunakan dengan sarana dokumen karena menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang. Nah, dalam hal ini menjadi sarana TPPU beberapa invoice berupa invoice yang besar terhadap barang yang kecil. Jadi di sini transaksi keuangan digunakan untuk memperoleh atau berniaga antar negara, kemudian hasil dari invoice itu dialihkan kepada perusahaan kecil dan diolah kembali, jadi seakan-akan ini adalah usaha yang legal. Padahal hasil pengolahan dana yang ada itu berasal dari dana yang tidak legal. Kemudian modus operandi tindak pidana pencucian uang, ada penyelundupan uang tunai, modus akuisisi, modus real estate kraso. Penyelundupan uang tunai dalam hal ini penyelundupan atau menyelundupkan sejumlah fisik uang ke luar negeri berupa uang cash menggunakan modus berupa electronic transfer, yaitu transfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang tersebut. Jadi penyelundupan uang tunai ini ada dua cara, ada yang langsung transfer, ada yang langsung uang cash dialihkan ke pihak lain. Kemudian modus akuisisi, yang pertama adalah yang diakuisisi adalah perusahaannya. Hasil usaha didepositokan, dengan contoh perusahaan di Indonesia, kemudian perusahaan itu seakan-akan pilot, bangkrut, sehingga harus diakuisisi. Dan yang terakhir, dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah karena telah tercuci melalui penjualan saham. Dan yang terakhir adalah modus real estate. Dalam hal ini penjualan suatu properti berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Kemudian pelaku money laundering memiliki sejumlah perusahaan dalam bentuk real estate. Dalam hal ini merupakan upaya yang sangat terselubung karena apa? Pemiliknya adalah satu orang dengan jumlah perusahaan yang banyak, kemudian seakan-akan dialihkan kepada orang lain, padahal pemilik perusahaan itu hanya satu orang, hanya dananya dipindah-pindahkan saja. Baik, Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disebut dengan PPATK. Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini bersifat pasif, tidak mencari case atau tidak mencari peristiwa hukum, tetapi menunggu laporan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi laporan ini tidak bisa dilaporkan secara individu, tetapi harus melalui lembaga-lembaga formal.
Baik, komponen PPATK yaitu keuangan, yaitu pihak pelapor, kemudian pengawas dan pengaturan industri keuangan, sedangkan intermediator yaitu sebagai penghubung antara finance store dan law enforcement, dan yang terakhir adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan yang terakhir hasil analisis PPATK yang menjadi dasar penegakan hukum. Baik, dari materi yang sudah saya berikan hari ini, apakah kalian memahami? Jika kalian belum memahami, silahkan kalian bertanya melalui email atau media lainnya. Nanti akan saya respon langsung dan kemudian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, atau nanti akan saya jawab secara langsung kepada penanya. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini bahwa tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dengan 3 cara, yaitu placement, layering, dan integration. Baik, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kalian dapat memahami. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.